Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuazra Mawin Fitiskan, NIM 22026082, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi sumber informasi primer, sumber informasi sekunder, dan sumber informasi tersier. Yang pertama yaitu sumber informasi primer. Sumber informasi primer seperti yang telah disebutkan sebelumnya adalah yang berisi informasi asli atau yang baru yang dihasilkan. Mereka merupakan catatan pertama dan seringkali satu-satunya yang diterbitkan dari penelitian asli atau deskripsi penerapan hasil penelitian tersebut. Sumber primer mencakup tidak hanya data mentah baru, tetapi juga interpretasi baru dari fakta atau gagasan yang sudah dikenal sebelumnya. Di sini dapat dilihat karakteristik sumber informasi primer. Yang pertama yaitu sumber informasi primer mencakup gagasan atau informasi baru terkait penemuan baru, penelitian baru, eksperimen baru, atau interpretasi baru dari fakta yang sudah dikenal. Yang kedua yaitu sumber ini secara resmi menerbitkan informasi baru untuk pertama kali. Yang ketiga yaitu mereka menyajikan informasi baru dalam bentuk aslinya tanpa perluasan, penyusutan, dan evaluasi kritis. Selanjutnya yaitu tipe sumber ini merilis informasi baru tersebut tidak lama setelah dihasilkan. Yang terakhir yaitu informasi yang terdapat dalam sumber ini otentik dan dapat diandalkan sehingga cocok untuk digunakan untuk penelitian. Baik, di sini dapat dilihat contoh sumber informasi primer. Yang pertama yaitu artikel jurnal ilmiah. Dapat kita lihat di bawah ada gambar contoh artikel jurnal ilmiah. Merupakan suatu karangan faktual atau non-fiksi yang membahas suatu permasalahan dan diterbitkan di jurnal, majalah, atau buletin. Tujuannya adalah untuk menyampaikan gagasan, fakta, serta menawarkan solusi terhadap suatu masalah dengan maksud meyakinkan, mendidik, dan memberikan informasi yang relevan. Selanjutnya yaitu contoh sumber primer. Yang kedua yaitu skripsi atau tesis. Bisa dilihat ada gambar skripsi atau tesis yang di bawah. Skripsi adalah sebuah tulisan yang dihasilkan oleh mahasiswa sarjana pada tahapan akhir. Berdasarkan kaidah penelitian dan standar tertentu, ini merupakan paparan hasil penelitian dalam bidang ilmu tertentu, khususnya pada jenjang studi S1. Tesis di sisi lain adalah suatu tulisan yang dihasilkan oleh mahasiswa pascasarjana pada jenjang magister atau S2 atau spesialis, dan tesis merupakan paparan hasil penelitian pada tingkat S1, S2 atau SP1 yang mencerminkan kemampuan mahasiswa tersebut dalam mengelola riset dan pengembangan. Selanjutnya yang ketiga, laporan penelitian. Sebuah tulisan yang mengikuti format tertentu berperan sebagai laporan evaluasi terhadap suatu kelompok literatur atau hasil kegiatan ilmiah seperti seminar, simposium, kongres, atau studi banding. Tulisan ini disusun sesuai dengan panduan atau standar operasional prosedur atau SOP. Keempat yaitu wawancara. Dapat dilihat pada gambar ini ada mahasiswa Universitas Negeri Padang sedang mewawancarai seseorang tentang kearsipan.
dapat dilihat, wawancara merupakan suatu situasi langsung antara pewawancara dan responden, bertujuan untuk menggali informasi yang diinginkan dengan maksimal objektivitas dan efisiensi tinggi. Kelima yaitu observasi. Observasi salah satu landasan pokok dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, terutama dalam ilmu sosial dan perilaku manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber informasi sekunder. Sumber informasi sekunder berisi bahan-bahan yang berasal dari atau merujuk pada sumber primer, diorganisir dan disusun sesuai rencana tertentu. Sumber sekunder berurusan dengan hasil dari pemrosesan analitis informasi yang terkandung dalam sumber primer. Secara alamiah, sumber ini lebih sering tersedia secara luas daripada informasi primer. Dengan menyusun ulang dan memproses ulang informasi dari literatur primer, sumber sekunder bukan hanya menyimpan data yang dicerna, tetapi juga tanda kunci biografi untuk sumber primer. Selanjutnya yaitu karakteristik utama sumber informasi sekunder. Ada 3. Yang pertama yaitu sumber informasi sekunder menggambarkan, menjelaskan, menganalisis atau mengevaluasi isi sumber informasi primer. Yang kedua yaitu sumber-sumber ini membahas atau mengkritik bukti, justifikasi atau alasan yang diberikan dalam sumber informasi primer. Yang ketiga yaitu sumber-sumber ini menyusun ulang atau memproses ulang isi sumber primer sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya yaitu contoh-contoh sumber informasi sekunder. Yang pertama terdapat artikel surat kabar, bisa dilihat gambar surat kabar. Surat kabar atau koratif secara leksial merujuk pada lembaran-lembaran yang kertas yang berisikan berita dan informasi lainnya. Terorganisir dalam kolom-kolom dan diterbitkan secara harian dan secara periodik. Yang kedua yaitu biografi. Ada di sini biografi tentang Muhammad Hatta. Biografi merupakan suatu gambaran mendalam mengenai kehidupan seseorang, baik itu yang telah meninggal maupun yang masih hidup. Di sini ada biografi tentang Muhammad Hatta sebagai karya tulisan yang menjalani kehidupan individu atau melalui suatu narasi tentang kehidupan Muhammad Hatta sampai habis akhir hayatnya. Selanjutnya yaitu tinjauan literatur. Dalam upaya penyusunan proyek penelitian, penulis perlu merincikan sebuah literatur review atau kajian literatur dalam bahasa Inggris. Kajian literatur merupakan tahap awal dan krusial dalam perencanaan penelitian. Ini melibatkan eksplorasi dan penelitian kepustakaan melalui pembaca berbagai buku, jurnal, dan publikasi lainnya yang terkait dengan topik penelitian dengan tujuan menghasilkan tulisan yang berkaitan dengan isu atau topik tertentu. Selanjutnya yaitu buku teks. Bisa dilihat di sini ada buku teks tentang manajemen kearsipan. Abdul Karim dan Taringan sepakat dalam membatasi definisi buku teks sebagai suatu karya yang disusun berdasarkan bidang studi tertentu dan mengandung ilmu pengetahuan yang relevan dengan bidang studi terkait. Buku tersebut dirancang untuk menjadi alat bantu dalam proses pembelajaran atau pengajaran. Dalam konteks ini, buku teks berperan penting sebagai sarana prasarana pengajaran untuk
mentransfer pengetahuan dari guru kepada peserta didik. Dan terakhir yaitu majalah. Di sini saya mengambil contoh majalah arsip dan karakter. Majalah sebagai bentuk media cetak menonjol ciri khas dengan memiliki kedalaman isi yang secara substansial berbeda dengan surat kabar. Lebih terperinci dan mendetail, majalah ini tidak hanya menyajikan cerita-cerita mengenai berbagai kejadian, tetapi juga memberikan penekanan pada unsur menghibur dan mendidik. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang sumber informasi tersier. Informasi tersier ini yaitu umumnya merupakan kumpulan yang diambil dari sumber-sumber primer dan sekunder. Diorganisir dan disusun sesuai rencana tertentu. Pada dasarnya sumber-sumber ini dimaksudkan untuk membantu mencari informasi dalam menggunakan sumber-sumber primer dan sekunder. Salah satu fitur khas dari sumber-sumber ini adalah bahwa mereka tidak membawa informasi subjek sama sekali. Selanjutnya yaitu karakteristik utama sumber informasi tersier. Yang pertama yaitu sumber informasi tersier mencantumkan sumber-sumber informasi primer atau sumber-sumber informasi tersier. Selanjutnya yaitu sumber-sumber ini merujukan bagaimana sumber-sumber informasi tersier dapat digunakan atau diakses secara efisien. Yang ketiga yaitu sumber-sumber ini menyusun kembali isi dari sumber-sumber informasi sekunder secara mudah untuk digunakan. Selanjutnya yaitu contoh utama sumber informasi sekunder. Yang pertama, almanak. Buku almanak merupakan referensi yang digunakan untuk memperoleh informasi terkait daftar hadir peristiwa hari penting, serta rangkuman mingguan dan bulanan dalam suatu tahun atau beberapa tahun kemudian. Yang kedua yaitu kronologi. Dapat dilihat ada contohnya. Pemikiran kronologi seperti yang dijelaskan oleh Drake dalam Wiriyan Madja merujuk pada kemampuan untuk memahami dan mengorganisir informasi sejarah berdasarkan ukuran waktu. Ini merupakan landasan efisien dalam pemikiran sejarah, memungkinkan identifikasi waktu pada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Dengan berpikir kronologis, seseorang dapat menyusun peristiwa sejarah secara berurutan dan memahami struktur waktu dalam konteks peristiwa sejarah. Selanjutnya yaitu direktori. Direktori adalah buku yang mengandung informasi berupa petunjuk alamat, meski sering disebut sebagai buku alamat. Direktori tidak hanya memuat daftar alamat individu atau organisasi. Yang keempat yaitu buku kejadian. Logbook book adalah suatu buku catatan harian yang digunakan untuk mendokumentasikan setiap aktivitas dalam proses pembelajaran. Buku ini mencakup informasi seperti data diri, waktu, dan mencatat terperinci tentang kegiatan. Secara sederhana, logbook dapat disebut sebagai buku catatan harian penelitian. Selanjutnya yaitu buku panduan. Buku panduan adalah suatu jenis buku yang memberikan informasi dan petunjuk kepada pembaca dan memberikan tuntunan tentang bagaimana melakukan hal-hal yang dijelaskan di dalamnya. Sementara itu ada menurut Effendi, buku panduan adalah buku yang berisi informasi, petunjuk, dan hal-hal lainnya yang menjadikan panduan bagi pembaca untuk memahami suatu hal secara menyeluruh. Selanjutnya yang terakhir yaitu biografi. Biografi adalah daftar dokumen yang disusun berdasarkan urutan tertentu tanpa membatasi lokasi penyimpanan dokumen tersebut. Definisi serupa menyebutkan bahwa biografi merupakan daftar artikel majalah, buku, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan suatu subjek atau beberapa objek.
Baiklah, sampai di sini saya menjelaskan tentang sumber informasi primer, sekunder, dan tersier. Kalau ada yang salah atau salah pembaca atau apapun itu, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.